Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'almu wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakiratu wa tadhkir wal ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السيد عبد الله ابن الحسين ابن طاهر بن محمد بن هاشم باعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه متن سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق الأنقال فصل. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang maksiatnya tangan atau dosa-dosa tangan. Sekarang kita membahas dosa-dosa kemaluan. Dosa-dosa kemaluan. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Hafi wa min ma'asil farji lan iku saking pira-pira maksiate bolongan ngarep. Wa min ma'asil farji lan iku setengah saking pira-pira maksiate bolongan ngarep. Lubang depan. Az-zina utawi zina. Zina itu melakukan persetubuhan dengan tanpa akad nikah atau dengan akad nikah tapi yang tidak sah. Itu zina. Baik lewat kubul atau lewat dubur, itu zina. Hati-hati ya. Cok gampang dipicuki, dilokno koncone zaman sekian gak punya pacar, gak gaul, gak usah nganut. Bahaya. Pacaran kok SMS-an tok, WA-WAan tok. Pacaran kok gak tahu ngambung. Ini kata-kata yang dipimpin oleh setan. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Itu dosane gede. Secara syariat Islam itu wonten hukumane. Enggak terima dirabek-rabek tok. Mari zina dirabek tok niku malah mendorong sing seneng, sing gak direstui untuk melakukan zina. Nek pakai dengan cara baik, tidak diperbolehkan, maka marilah kita melakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Harus ada sanksinya, harus ada hukumannya secara agama muatan, agar pakai cara yang halal. Islam itu agama yang terhormat, agama yang mulia, bukan agama untuk berkhianat. Nek panjen seneng karo arek wedok harus dijaga, bukan dinodai. Diarahkan dengan cara yang baik.
parani bapake cuman selendutan. Wa min ma'asil farjinan iku sang pira-pira maksiat kemaluan az-zina utawi zina. Kalau zina ya zina. Wal liwatu lan liwat. Liwat itu memasukkan apa? Lewat jalur belakang dimasukkan ke anus niku liwat. Nah, liwat niku menyetubuhi istri sendiri lewat anus itu saja haram. Apalagi berzina bukan istrinya. Apalagi dengan na'udzubillah min dzalik, laki-laki dengan laki-laki. Anus itu tidak untuk disetubui, ya. Mergo napa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaluan wanita itu memang untuk disetubui dengan cara yang halal. Al-aslu fil bud'i haram. Hukum asalnya menyetubui lewat vagina itu haram. Tapi hanya dengan cara itu seorang anak akan terlahir, sebuah generasi akan terlahir, maka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara nikah. Terus kenapa di anus kok tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan anus itu untuk pembuangan kotoran. Pembuangan kotoran itu menjadi sarang kuman. Terus anus itu tidak setebal dinding vagina. Dinding vagina niku niki kalau untuk bersetubuh niku tidak akan rusak, artinya ada ketebalan tersendiri. Tapi kalau anus niku tipis karena sambungannya ke usus. Usus niku tipis. Kalau sampai terjadi robek anusnya, ini anusnya robek terus kotorannya masuk ke dalam perut. Bagaimana cara membersihkannya? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suatu hal niku bukan sembarangan. Apa yang diharamkan oleh Allah itu karena memang berbahaya. Allah mengharamkan zina karena zina berbahaya, ngerusak nasab, ngerusak keharmonisan rumah tangga, ngerusak masa depan anak. Itu zina. Ngerusak kedamaian hati, niku zina. Terus minum-minuman keras, arak, kenapa diharamkan? Karena merusak otak, merusak saraf. Karena kenapa tawuran diharamkan? Karena membahayakan. Apa omongan beling kok gak oleh? Semua beling. Makan pecahan kaca, karena bahaya. Apapun yang diharamkan oleh Allah itu pasti karena menimbulkan bahaya. Wal liwatu lan liwat memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam anus. Bagi seorang wanita ini adalah sebuah pelecehan. Sebuah nino. Loh, ini kan seorang istri kan harus mencari ridho suami. Suami kula senengane ngoten tetep ndak boleh. Jangan sampai mencari ridho manusia tapi mendapatkan murkahe Allah demi nyenengno menungso tapi ndadekno marahi Gusti Allah, mangkel Gusti Allah. La ta'ata li makhluqin ma'a maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk atau maksiat kepada Allah demi menyenangkan manusia, tidak boleh.
Wa yuhaddu lan dihukum sapa al-hurru wong kang merdeka. Sakniki yang Indonesia niki hur semua, merdeka semua, tidak ada yang jadi budak. Oh itu jadi buru itu bukan budak, orang merdeka. Wa yuhaddu lan dihukum had sapa al-hurru wong kang merdeka. Al-muhsanu kang dijogo. Artinya apa? Dia sudah punya pasangan atau sudah pernah nikah. Itu disebut muhson. Nah, dia dijaga dari melakukan zina karena sudah punya pasangan yang halal. Ambe Allah wis dikai jodoh, sudah dikasih pasangan halal, kok ternyata masih melakukan keharaman. Niki nek tetap melakukan zina, baik di situ suka sama suka, ya, atau di situ nyewa, booking, atau dengan cara pemerkosaan, maka yang melakukan zina ini ketika dia sudah punya istri atau si wanita sudah punya suami, zakaron iku wong lanang wa unsanan wong wedon, baik laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, dihukum birrojmi, kelawan dirojam. Dirajam itu diapakan? Dirajam itu dipendem sak dodo ngeten iki. Taleni dipendem sak dodo, terus diantemi watu, sing watune niki muktadil, sedengan. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Ngerajam wong pakai kerikil, gak mati-mati terus penjut kabeh. Setino gak mati, rong dino gak mati, telung dino gak mati, saulan gak mati. Tersiksa. Watune terlalu gede nggih mboten asal. Kenaan diblek pisan sirahe pecah mati. Makanya napa? Dipakai batu yang sedengan, sekitar sak meter ini. Tuantung. Diantem kena sirahe. Terus sirahe pecah. Terus getin wae. Oleh karena itu, kenapa ketika seorang suami menghendaki bersetubuh terhadap istrinya, kok istrinya tidak mau, kok dilaknat oleh malaikat? Karena itu nek kepingin kok gak dikai, khawatir melakukan zina. Sedangkan orang menikah itu untuk menghindari zina. Makanya ketika seorang suami, wonten hadis-hadis saya menjelaskan ngoten. Ketika suami menghendaki istri tidak mau, selama itu istri akan dilaknat oleh para malaikat. Tapi lihat-lihat, nggih. Mosok sing wedok opname nang ICU sik maksa wae. Untuk hal-hal seperti ini nggih, poso sik gak usah sik. Mesti alihkan pemikirannya untuk hal-hal sesibuk mungkin biar lupa terhadap pikiran-pikiran sing ngoten niku. Ngoten nek bojone lara. Saumpami. Jadi kok saumpami kadang ada seorang wanita yang gini. Kadang wis mas aku gak ridho, gak seneng nek sampean rabi mana. Wis kono lho jajan-jajano gak apa-apa, sing penting aja rabi mana. Wong wedok ngeten iki wong wedok dalam tanda kutip. Itu sama dengan mengikhlaskan suaminya untuk dirajam. Bagi seorang suami nek wong wedok ngeten iki nggih mestinya nggih secara pikiran Islami berarti sampean kepingin aku mati dirajam, kok ngongkon aku sih zina. Makanya
dalam pernikahan itu harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Ngomong bicara berunding. Atau semami sing jaler kepingin janjian dengan sing istri. Nek sing istri sakit atau kecapean atau sedang gak pikirannya gak stabil bicara. Kenapa? Terus problemnya diudari bareng-bareng. Nah, begini. Jadi dipendem sama itu. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang Indonesia sing tobat? Sedangkan di Indonesia tidak ada rajam. Tidak ada rajam. Ya minta maaf sama Allah, disesali. Jadi baleni mana? Minta maaf sama Allah. Juga harus ada komitmen di hatinya, saya siap dirajam. Saya siap dirajam sebagai penyesalannya. Makanya nikah itu gak gampang. Harus bisa menjaga perasaan istri. Istri harus bisa menjaga perasaan suami. Jangan sampai tukaran. Karena tukaran bahaya. Karena sakit dikumpulkan lagi dengan cara baik. Kalau memang bicara berdua wis males, harus pakai mediasi. Wakil daripada keluarga si laki-laki dan si perempuan terjadi negosiasi. Ono apa sih arek-arek iki lho gara-gara ngene. Terus saling memberikan nasihat. Delegasi dari laki-laki menyampaikan apa yang disampaikan dari si istri. Ini loh bojomu ku ngene. Sing delegasi si perempuan setelah dapat informasi bilang ke si perempuan. Suamimu ku ngene lho. Hasilnya kan apa-apa cuma ngene tok. Terus kono nang balik mana? Kembali lagi. Selama tidak ada kata tolak bain. Nah, sudah 3 kali tidak boleh kembali. Nek siji saged balik mana? Dirajam oleh ngerajam bil hijarati kelawan watu. Pundi bukan? Ini tumbas pulpen. Pulpen sing gambar makna nih. Bil hijarati kelawan watu gak nganggo tahu ya. Diantem tahu enak arek mangap dimplok nganggo pentol. Ini pakai batu. Coba kita pikirkan. Zina itu enaknya sak piro? Ketika bersetubuh itu terus ketika spermanya keluar wes itu tok. Nah sperma keluar gak mungkin sampai setengah jam itu terus. Ya ada banyak kran nih. Ini ketika zina itu tok berapa menit? Tapi hukumannya apa? Zina. Walaupun tidak keluar sperma. Kalau sudah terjadi zina, terus sok mau kayak zina, terus konangan, ini gue sudah dirajam walaupun belum mengeluarkan sperma. Terus diantemi waktu sampai mati. Orang seperti ini tidak layak untuk hidup di masyarakat. Loh ngoten. Karena ini akan menimbulkan virus kepada yang lain. Ayo kok sira dijarno. Ayo bareng-bareng sak masyarakat zina kabeh. Terus meteng kabeh gak jelas kabeh. Niki gak jelas kabeh. Agama Islam niku agama yang mulia, dinu akhlaqin ya, agama akhlak. Dan negara harus mendukung agama.
Jangan sampai negara ini tidak mengikuti aturan agama. Sepandai-pandainya parlemen membuat hukum, baik dengan musyawarah, dengan ribuan profesor, kalau itu bertentangan dengan agama, pasti ada cacat dalam hukum tersebut. Karena sepintar-pintar manusia tidak bisa mengalahkan kehebatan Allah. Sedalam-dalamnya pengetahuan manusia masih tetap kalah ambek ilmune Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang tahu seluk-beluk karakter dan apa yang ada dalam diri manusia. Makanya yang berhak memberikan hukum adalah Allah. Ketika ada pemuda dan pemudi bertemu dan sama-sama suka, maka tidak dikatakan zina. Bejat itu. Gak tegas. Apa? Gak tegas, harus ditentang. Nah, mestinya difikirlah, pakai hati, pakai nurani, pakai akal. Andai kata orang-orang yang berkata seperti itu, nanti belum jangan sampai. Kalau saja orang-orang mengatakan seperti itu, terus anaknya digitukan. Oh, Masya Allah. Kita nih bisa enak, gak usah mikir, gak usah mikir. Terus anak guru ngaji diulang ini lo agama itu wes. Gak usah sampean mikir masuk akal tak masuk akal. Agama itu mesti bener. Agama Islam itu mesti. Gak usah kalau sampean teliti. Wah gak masuk akal. Akal sampean sih gak cerdas. Islam gak masuk akal. Akal sampean sih gak cerdas. Wes apa sing teko Allah wis diterima. Amantu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasul. Iman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yang muta sehingga mati. Wa ghairuhu lan dihukum sapa liyane muson. On arek Joko, arek perawan turun nikah kok zina. Niku hukumane napa? Bimi'ati jaldatin, kelawan 100 cambukan. Bimi'ati jaldatin kelawan 100 cambukan. Dicambuk. Dicambuk. 100. Nomor pecut. Guru Quran menggambarkan pecute niku nggih. Pecute dawa, pucuke wonten pentule. Tadi dipecutaken ces ngeten iki sakit, engko pucuke ngubet terus pucuke kena napa? Kenyetasan niku. Wah, payes. Ping 100. Zinane mek pisan. Awake kena cambuk ping 100. Mungkin saawal loro kabeh nggih. Mergo wong niku nek wis zina klimaks rasane enake nggih saawak kabeh. Kaya saawak enak. Tapi hal itu tidak dikatakan nikmat. Yang dinamakan nikmat secara hakiki adalah perkara yang ketika dinikmati tapi tidak mengandung dosa. Iku nikmat hakiki. Sampeyan tumbas sate utawa ditraktir koncone sate. Pas weteng luwe gule bisa nih. Ono kerupuke ono sambele. Ngombene es degan. Utawa soda gembira. Es degan. Ojo soda-sodahan bahaya. Es degan sampeyan. Terus sampeyan tedho, rasane enak, halal niku kenikmatan sing hakiki.
Nah nek sampean mangan sate tapi satene nyolong. Es tegane nyolong bisa. Sampean pangan enak, tapi itu bukan enak yang secara hakiki karena apa? Di akhirat masih ada tuntutannya. Sama berzina atau golek arek wedok dibayari, disinai. Ketika melakukan dia merasakan kenikmatan, tapi di akhirat ada tuntutannya. Ini bukan kenikmatan hakiki. Nek pancen kepengin nglakoni ya ora rapi. Arek Joko menyetubuhi dirinya sendiri. Mengeluarkan spermanya sendiri. Niku kata enak, tapi tengah akhirat disiksa. Itu bukan kenikmatan yang hakiki. Makanya berpikir yang positif-positif. Kalau kegiatan yang positif, jika sampai berpikiran yang negatif, disibukkan. Nah, kadang sebuah lembaga itu tidak terlalu memporsir kegiatan karena khawatir jenuh, khawatir kecapean. Nah, untuk waktu-waktu istirahat ya digunakan yang baik, ngapalno kitab, ngapalno adoman, ngono. Kena diporsir ngaji mulai tangi turu sampai turu mana bae moro-moro guyu-guyu dhewe. Nggih. Pikirannya gak kuat, stres. Makanya dikasih jam istirahat. Ini digunakan yang baik-baik, kerjakan tugas, kerjakan daring, ngapalaken. Nah, ini makna-makna itu apalaken kok latihan maca sing gundul. Terus nau sorofe. Hati-hati ya, sampai niku lebih bahaya. Yang niku nek sering delok video-video ngoten niku bisa kalap. Ketika kalap niku lebih bahaya daripada mabuk. Lebih bahaya dari mabuk. Niku koncone dilecehkan. Niku kadang wonten sing bapake teng anak. Terus anak kali ibu naudzubillah min niku gak waras pisan. Lebih parah daripada mabuk. Lebih parah. Ini pengaruh video-video ngoten bahaya. Atau gambar-gambar sing gak apik. Di manage waktunya. Di manage. Melakukan begini, kalau sudah selesai melakukan tugas yang lain. Wah, tugas sampean terlalu banyak. Masih banyak yang belum diketahui. Nah, tugasnya pelajar adalah belajar. Allah alam. Dirajam nek arek Joko karo perawan dicambuk 100. Mboten koyo cambukane Aceh niku mboten niku belum niku. Belum. Cambukane Aceh niku belum sesuai kali. Allah alam. Baca.